Sequel lanjutan ini diawali dengan perjalanan sebuah ambulan menuju tempat rehabilitasi 10 tahun setelah psikopat Michael terbakar di rumah sakit. Hingga sesampainya di tempat tujuan, David dan Nancy diminta si petugas untuk tidak membawa benda-benda apapun karena hal itu bisa sangat berbahaya. Rupanya mereka berniat memindahkan psikopat Michael yang mengalami koma selama 10 tahun untuk dibawa ke penjara Kabupaten Smith's Grove. Just thinking about him. He gives me the willies. Trying to get to his sister. Doctor. Yes. Di dalam sel, Michael terlihat berpenampilan seperti mumi setelah dirinya bermandikan api di sequel sebelumnya. Lalu tanpa banyak basa-basi bau heos, Dr. Hoffman langsung mempersilahkan mereka untuk membawa Michael Myers. Watch it. Well, I guess you're happy to see him go. Di tengah perjalanan, Nancy dan David menceritakan sosok Putri Laurie yang harus menjadi yetim setelah Laurie dan suaminya meninggoy dalam kecelakaan. Mendengar gibahan itu, Michael yang koma tiba-tiba siuman saat mengetahui garis keturunan keluarganya masih hidup. Lalu tiba-tiba, my God, bagaikan buah manggis, David harus merasakan migrain ekstrim setelah dicucuk jempol kopet yang kapalan. Kemudian scene beralih pada seorang bocil bernama Jamie yang sedang termenung. Hingga sesaat kemudian, gadis berambut jagung bernama Rachel meminta adik angkatnya ini untuk segera tidur, di mana bocil Jamie merupakan Putri Laurie yang diadopsi oleh keluarga Cortez setelah menjadi yetim. Di tengah keresahan, Jamie mengungkapkan jika akhir-akhir ini ia selalu mendapat teror dari psikopat Ua Michael yang datang ke dalam mimpinya. Mendengar hal itu, Rachel langsung mengajak adiknya ini untuk ke kamar. Night-night. Sesaat kemudian, sambil menahan tangis, Jamie terlihat memandangi foto Mami Laurie. Namun entah dari mana datangnya, Michael si Ua Kopet sudah ngejogrok berdiri di kamar tersebut. Rupanya apa yang Jamie lihat hanyalah halusinasi dari mimpi buruk yang akhir-akhir ini ia alami. Singkat waktu, sehari sebelum malam Halloween tiba, Rachel yang melihat Jamie murung berusaha menghibur adiknya ini. Rupanya Jamie murung akibat belum dibeliin kostum Halloween. Rachel pun berjanji jika sepulang sekolah nanti ia akan mengantar Jamie membeli kostum Halloween. Sementara di sisi lain, Dr. Hoffman terlihat mengajak Loomis untuk mengecek kecelakaan ambulan yang membawa psikopat Michael. Lantas dengan cekernya yang pengkor, Loomis pun menyadari jika hal tersebut bukanlah kecelakaan biasa. Melihat kengerian yang terjadi, Loomis langsung menyalahkan Dr. Hoffman yang tak memberi penjagaan ekstra dalam proses pemindahan Michael. Hingga sesaat kemudian, Loomis yang tidak ingin membuang waktu langsung bergegas pergi ke Kabupaten Haddonfield. Terlebih ia yakin jika di malam Halloween ini psikopat Michael akan kembali melakukan teror. Kemudian scene beralih ke sebuah bengkel ripuh Jaya Sengsara, di mana di tempat tersebut James baru saja selesai melakukan modifikasi knalpot bobok. Malang sekali akibat memakai baju PKL STM, James si montir teladan pun tewas di begal. Selang beberapa saat, Loomis yang akan mengisi bensin pun heran saat melihat suasana pom ini yang sepi bak tragedi virus corona. Di saat itu pula, psikopat terlihat mengawasi Loomis dari dalam bengkel. Lantas setelah mengisi bensin, Loomis yang penasaran langsung mengecek ke dalam bengkel. Anybody here? Melihat si montir tewas mengenaskan, Loomis yang panik bergegas mengecek toko. Anybody here? Sudah tak salah lagi, Loomis pun yakin jika ini semua adalah ulah psikopat Michael.
Hingga sesaat kemudian, Loomis pun terperangah saat melihat Michael sudah ngejogrok dengan setelan baju PKL. Di tengah rasa tak percaya, Loomis langsung menggunakan bacot no jutsu untuk mengalihkan perhatian Michael. But leave those people in peace. Damn you. Cepat sekali, dengan jurus Hiraishi no Kopet, Michael menghilang dalam sekejap. Di tengah kepanikan, Loomis bergegas keluar untuk menghentikan pelarian Michael. Hampir saja Loomis tercium koblak hingga membui ke dalam tumpukan barbek. Namun sungguh sial, mobilnya pun ikut meledak bersama pomini-pomininya. Kembali pada Jamie, sepulang sekolah ia malah mendapat pembulian dari congor-congor tak berpendidikan teman-temannya, di mana mereka menyebut Jamie sebagai keponakan Boogeyman. Okay, stop it! Jamie, please stop it! Jamie! Saat Jamie menguatkan diri, ia pun dijemput Rachel dan Lindsay untuk membeli kostum Halloween. Setibanya di Ojon Smart, Rachel yang melihat Ayang Bardi magang jadi sales obat kuat, meminta Jamie untuk mencari kostum Halloween-nya sendiri. Entah kebetulan atau apa, Jamie malah memilih kostum badut yang serupa dengan kostum Michael ketika masih bocil. Ternyata Rachel sengaja meminta Jamie pergi sendiri supaya dirinya bisa bebas bertukar jigong dengan si Ayang. Di saat itu pula, Michael yang baru mudik langsung madog topeng Kopet di toko tersebut. Sontak Jamie pun panik saat melihat keberadaan uak Kopet di tempat tersebut. Saat Rachel datang, Jamie mengungkapkan kembali penglihatannya tentang si uak Kopet. Merasa kehaluan Jamie semakin menjadi, Rachel langsung mengajak Jamie untuk pulang. Namun tanpa mereka sadari, Michael benar-benar ada dan sedang mengincar nyawa ponakannya ini. Sementara itu, bagaikan ditinggal rombongan pengantar haji, Loomis yang tak punya mobil berjalan pengkor menuju kota Haddonfield sembari meminta tumpangan. Dasar anak dajal! Ia malah terkena prank dari circle anak muda so asik. Tapi untungnya seorang pria tua dengan mobil koblak butut langsung memberikan tumpangan. Saat malam Halloween tiba, si ayah dan si ibu yang akan pergi menghadiri pesta meminta Rachel menemani Jamie berkeliling merayakan Halloween. Hingga sesaat setelah orang tuanya pergi, Rachel meminta Jamie untuk segera berganti skin. Namun di saat itu pula, si Kopet Michael yang menargetkan Jamie sudah mengintai di luar rumah. Gonna miss all the good candy. Come on, Jamie. Come on, Rachel! Let's go. Setelah Jamie dan Rachel pergi, si Kopet Michael terlihat menyusup ke dalam rumah. Ia pun semakin bergetar saat melihat foto mendiang Laurie dan juga foto dirinya ketika masih bocil. Sementara di polsek, Loomis yang panik langsung meminta Sheriff Ben untuk mengerahkan timnya karena malam ini akan terjadi pembantaian. Tak cuma itu, si Kopet Michael sedang berusaha mengincar Jamie yang merupakan garis turunan terakhir dari keluarga Myers. Mendengar hal itu, Ben yang tak ingin teror Kopet Michael kembali terulang, langsung mengajak Loomis mendatangi rumah keluarga Cortez. Kembali pada Rachel, kali ini ia terlihat menemani Jamie dan para bocil melakukan trick or treat atau meminta permen sugus. Saat si Bondon Kelly membagikan permen, seketika Rachel panas dada saat melihat Ayang Bardi sedang ngapel di rumah Kelly. Menyadari hal itu, Bardi si playboy kere langsung beranjak dan berkata, "Gue bisa jelasin." Di tengah percekcokan, Jamie akhirnya pergi bersama para bocil untuk melanjutkan perayaan Halloween. Sementara Rachel yang tak ingin mendengar penjelasan Bardi langsung pergi menyusul Jamie. Melihat hal itu, Kelly langsung mengajak Bardi untuk menghangatkan diri di dalam. Sementara di Ojon's Bar cabang Haddonfield, Mark yang sedang kopdar berusaha menelpon polsek untuk memastikan keamanan kota. Just ran.
Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Mark langsung mengerahkan skuad Copet Slayer untuk melakukan tugas ronda. Sementara itu, Sheriff Ben dan Loomis yang akan melakukan pengecekan pun heran saat melihat pintu rumah yang terbuka. Something? He's been here. Setibanya di loteng, Dr. Loomis merasa yakin jika psikopat Michael baru saja mengunjungi rumah ini. Tak ingin hal buruk terjadi, mereka pun meminta Bripka Logan untuk berjaga di tempat ini. Sementara di sisi lain, pegawai PLN bernama Alan sedang bertugas mengecek gardu listrik. Di saat itu pula, ia berusaha mengusir psikopat Michael yang ia kira sebagai pemuda gabut. My God, malang sekali. Alan pun harus modar setelah disangkutin di gardu listrik dan harus menerima sengatan listrik 1 kabupaten. Setelah berhasil menyabotase listrik, Michael bergegas melanjutkan aksinya. Selang beberapa saat, di tengah suasana kota yang poek mongklek, Rachel terlihat kebingungan mencari keberadaan Jamie. Hingga di tengah pencarian, ia pun panik saat melihat sosok psikopat sedang mengintainya. Where have you been? Di tengah kepanikan, untung saja Dr. Loomis dan Sheriff Ben datang dan langsung mengevakuasi mereka ke polsek untuk mendapat pengamanan. Sesampainya di polsek, mereka seakan tak percaya saat melihat kondisi polsek yang berantakan bak diacak-acak monyet. Tak cuman itu, mereka pun syok parah saat melihat jasad Bill dengan kondisi yang mengenaskan. Dirasa tidak aman, Ben langsung mengajak Loomis untuk mengungsikan Jamie dan Rachel ke rumahnya. Di saat itu pula, Mark dan skuadnya berdatangan dan langsung menanyakan kondisi kota. Kemudian, Loomis yang menyadari tim kepolisian tak mampu mengatasi teror Michael langsung memberitahukan teror Copet Michael yang kembali terjadi. Mendengar hal itu, Mark yang tak ingin insiden 10 tahun kembali terulang langsung mengarahkan skuad Copet Slayer untuk melakukan perburuan. Di saat itu pula, Deputi Logan mendapat panggilan dari Ben untuk menyusul ke rumahnya guna melakukan pengamanan pada Jamie. I just heard about the station. Namun tanpa Logan sadari, psikopat Michael sudah rebahan di dalam mobil patroli. Sementara itu, dengan suasana hangat dari hawu perapian, Kelly dan Bardi terlihat akan melakukan dosa perzinahan. Oh, it's my dad. Your dad. Namun baru saja akan dimulai, Kelly langsung panik saat menyadari ayahnya pulang. Mereka pun langsung purat-perat berpakaian sebelum ketahuan hingga menyembunyikan kutang pay letter di bawah sofa. Tak lama berselang, kedatangan Ben disusul Logan yang baru sampai. Di dalam rumah, tanpa mengetahui dosa yang akan dilakukan anaknya, Sheriff Ben langsung memberikan arahan siaga 1. Lantas Ben memberikan senapan somplak pada Bardi untuk berjaga-jaga. Singkat waktu, setelah memblokir pintu dan jendela rumah, Ben langsung menghubungi Polda untuk meminta bantuan. Namun bukannya bantuan yang datang, Ben malah mendapat laporan penemuan mayat tak jauh dari rumahnya. Melihat Rachel yang datang, Sheriff Ben meminta Rachel untuk menunggu, sementara ia akan pergi mengecek TKP. Namun sebelum pergi, Ben menitipkan semua orang pada Logan. Selang beberapa saat, Rachel yang sedang berjaga pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh dari ruang tengah. Sementara itu, di tengah suasana remang-remang, Kelly pun datang untuk menyuguhkan kopi pada Sheriff Logan. Oh my God! Kelly pun syok parah saat melihat Logan tewas bak hantu jeruk peras. Nasib. Setelah gagal dicucuk cacing Bardi, Kelly malah mendapat cucukan bedil somplak sampai mokan. Di saat itu pula, Rachel akhirnya mendapat laporan sekompi polisi dari Polda yang sedang OTW menuju Haddonfield. Ia pun langsung memberitahukan hal tersebut pada Deputi Logan. Deputy?
Di tengah kengerian yang terjadi, Bardi yang datang pun kaget saat melihat Logan dan Kelly tewas mengenaskan. We're trapped in this house. Jamie. Melihat psikopat yang datang, Bardi dengan senapan somplaknya berusaha untuk menghadang. Meski wajahnya bonyok bak maling entok, Bardi hanya bisa bertahan mengulur waktu. Malang sekali, Bardi si Mokondo akhirnya tewas dibejek-bejek. Setelah berhasil menjebol kaca jendela, Rachel yang melihat psikopat semakin mendekat langsung menggendong Jamie untuk kabur. Namun di saat itu pula psikopat sudah mendapatkan pisau andalannya. Meskipun berhasil memanjat genteng bak maling DVD, mereka pun panik saat melihat psikopat berhasil mengejar. Di tengah kepanikan, Rachel langsung mengikat kabel antena agar Jamie bisa kabur. Melihat kakaknya ngap-ngapan terjatuh dari genteng, Jamie pun berusaha menyadarkannya. Akan tetapi, untung saja Dokter Loomis datang dan langsung mengajak Jamie bersembunyi di sekolah sampai bantuan dari Polda datang. Di tengah kepanikan, Loomis berusaha menenangkan Jamie. Tapi tiba-tiba, malang sekali kepala pitak Loomis harus merasakan pedih ditobroskan keluar jendela. Melihat hal itu, Jamie terlihat kebingungan mencari tempat persembunyian. Tepat pada waktunya, Rachel yang bersenjata alat pemadam berhasil menyelamatkan Jamie dari kejaran psikopat. Di saat itu pula, skuadron Copet Slayer langsung menolong Jamie dan Rachel dan berencana membawa mereka keluar dari Haddonfield. Di tengah perjalanan, mereka pun terlihat senang saat melihat bantuan dari Polda berdatangan. Kemudian, Mark memberitahu si petugas jika saat ini psikopat Michael berada di SD Haddonfield. Be okay. Selalu ada bagaikan hutang pinjol. Rupanya selama ini Michael berhasil nangkel di kolong koblak. Tanpa perlawanan berarti, Michael berhasil menghabisi trio Copet Slayer dengan mudah. Setelah Mark tewas, Rachel yang mengambil alih kemudi langsung tancap gas dan menggobal gabel mobil seedian-ediannya. Melihat psikopat kembali bangkit, Rachel pun bersiap melakukan Ultimate Johnson. Setelah membuat psikopat Michael mubui, Rachel meminta Jamie menunggu, sementara Rachel langsung menghampiri Ben.
Namun bukannya menurut, si beban Jamie malah mendekati uak Kopetnya seolah mendapat panggilan gaib. Akhirnya, dengan segambreng tembakan berbagai jenis senjata, si Kopet Michael pun mubui dan terkubur ke dalam bekas tambang timah senilai 300 triliun. Singkat cerita, sekembalinya ke rumah, orang tua Rachel terlihat bisa bernapas lega saat mengetahui kedua putrinya berhasil selamat. Di tengah trauma yang Rachel rasakan, Loomis yang datang meyakinkan mereka jika teror si Kopet Michael telah berakhir. Mendengar hal itu, si ibu yang melihat Jamie Caludi bergegas untuk memandikan putrinya ini. Namun saat si ibu sedang menyiapkan air, keanehan terjadi pada Jamie. My God, tanpa diduga, sentuhan Jamie pada si uak Kopet membuatnya dirasuki hodam Kopet. Dan kini Jamie seolah melakukan hal yang sama seperti uanya ketika masih bocil. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Bangkitnya si Kopet Michael dari koma membuat Loomis dan warga kota Haddonfield panik. Hingga Loomis yang berusaha menyelamatkan Jamie bekerja sama dengan polisi dan skuad Kopet Slayer. Hingga akhirnya, kerjasama yang mereka lakukan berhasil membuat si Kopet mubui dan terkubur di bekas tambang, atau bisa juga gorong-gorong pencitraan. Namun di akhir cerita, Jamie seakan dirasuki hodam Kopet setelah menyentuh uak Michael. Apakah Michael benar-benar sudah modar? Dan apakah Jamie akan menjadi Kopet selanjutnya? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Sakahayang. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sakahayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Halloween 4 1988. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.